ini apa namanya bebeknya ini bawa roti ya dari pabrik. Ini loh, bebek banyak banget nih. Ada, besok kita bawa roti aja kok sini nih. Bebek di Polandia nih banyak, aman di sini, tenang dia hidupnya. Tenang, ini nggak ada yang nembak, nggak ada yang ini. Ini orang jualan mayat si Rahmat. Mat. Lombok capek pokoknya. Halo Mas, saya orang Lombok Timur Mas. Orang sini. Lagi ini santai lah. Jujurnya santai dulu nih, hari libur soalnya minggu di Poland libur. Banyak toko yang udah masuk musim dingin ini Oktober. Jadinya kita ya refreshing dulu lah gitu. Karena kita seharian kerja 11 jam, 12 jam. Jadi minggunya libur. Nah, ini bebeknya nih. Minggunya libur jadinya. Di sini kalau kayak gini bebek aman ya, nggak ada yang ini. Cuman tadi kita lupa bawa roti dari pabrik, aturan buat ini kasih makan. Nanti bawain dari pabrik aja lah. Roti kan banyak. Kelaparan ya bebek ya. Seneng nggak roti? Delok bebek. Jadinya apa namanya aman lah, kalau burung-burung apa sini nggak aman semua. Nggak ada yang mengganggu lah gitu. Jadinya pertumbuhannya cepat di sini. Kalau di Indonesia ini bisa dijual ini jadi ayam hias dia. Juga kedinginan bebeknya ya. Udah masuk musim dingin ini Oktober. Ini burung dara, kalau ini burung dara. Hah? Dari mana roti? Jadi nasi bebeknya di belakang. Jadi cerita saya kemarin kalau di Polandia itu apa ya? Kemarin saya izin sholat gitu, jadinya sama bos pabrik lah gitu. Jadinya jangan takut-takut lah gitu. Kalau emang kita niatnya pengen ibadah di Polandia juga bisa aja, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi jangan takut lah istilahnya gitu kan. Kalau emang kita niatnya di sini sambil kerja ibadah gitu kan, ya bilang aja gitu sama bos, izin gitu kalau pengen ibadah mau sholat gitu, nggak masalah sebenarnya sih. Saya kemarin juga karena saya sholatnya ngumpet-ngumpet terus, jadi lama-lama ya saya nggak enak terus ini, kayaknya bos sudah curiga lihat saya kemarin kan, lihat saya udah curiga gitu, loh kok kayaknya setiap ini terus gitu pergi terus. Saya kan kerjanya di bagian saya kemarin kerjanya di bagian packing tomat itu kan, jadinya ya agak kerjanya agak ketat lah gitu, banyak kamera lah kayak gitu. Tempat saya kerja itu nggak kayak di perkebunannya gitu kan, soalnya kan ada pabrik ada perkebunan gitu. Jadinya saya beranikan diri aja gitu, mau ibadah gitu. Jadi kalian mau di Polandia itu sebenarnya kita di sini bisa ibadah sebenarnya sambil sholat gitu, izin lah gitu 5 menit lah nggak apa-apa lah gitu untuk sholat itu kan. Saya juga gitu kemarin, lama-lama udah curiga bos ya. Saya ya istilahnya kita di luar negeri ini juga kan, kalau emang kita mau ibadah gitu, beraniin diri lah gitu, jangan takut-takut lah gitu. Kan kita kan takutnya sama Tuhan lah gitu, sama Allah Ta'ala kita takutnya itu, bukan sama manusianya gitu. Yang penting kita udah jujur gitu, insya Allah lah gitu, pasti
bos kita juga ngizinin gitu, insya Allah, karena kan yang menggugah hati manusia itu kan Allah juga kan. Itu saya sih yakinnya di sana, makanya saya beraniin diri aja untuk izin untuk mau sholat itu kemarin itu. Saya bilang aja kemarin sama bos, saya mau izin sholat, kalau enggak itu sehari itu, kalau di pabrik itu dua kali sehari, kalau enggak 3 kali sehari gitulah. Jadinya si bos itu kemarin, oh iya ya nggak apa-apa katanya, cuman terus kamu pengennya apa gitu katanya sama saya gitu, pas saya ngomong sama bos di Polandia kemarin di sini pabrik. Terus kamu, ya saya maunya izin sholat, eh, sekali sholat itu 5 menit, saya bilang gitu, paling nggak 5 menit. Jadi saya izin ya paling nggak 2 kali, kalau nggak 3 kali lah sehari, saya bilang gitu. Itu kan sholat zuhur, asar, sama maghrib gitu. Kalau saya pulang malam ya kadang saya izin maghrib, saya bilang kadang kadang 3 kali, kadang 2 kali, saya bilang gitu kemarin sama bos itu kan. Jadinya bos itu sebenarnya ngerti gitu loh. Yang penting yang penting kita jujur aja gitu, jangan jangan kita inilah, beraniin diri aja lah gitu. Ngerti juga orang sini sebenarnya, ngerti juga dia. Terus ya ya udah saya, terus mau gimana tuh bilang gitu ya. Gak apa-apa, potong gaji saya bilang gitu. Potong gaji saya aja 15 menit apa 10 menit atau enggak 15 menit, saya bilang gitu sama dia. Ya udah kayak gitu, tapi nggak tahu sih nanti gaji yang besok ini. Ya nggak apa-apa saya bilang gitu. Yang penting saya dapat ibadah, saya bilang gitu. Walaupun kita di luar negeri tetap utamakan ibadah lah kalau di luar negeri itu. Jangan sampai ibadah kita itu tertunda lah gitu. Kalau bisa ada waktunya kita sholat ya kita sholat aja gitu. Jangan jangan ditunda-tunda lah kalau kita sholat itu. Makanya ya bos udah ngizinin gitu. Intinya gitu, udah ngizinin ya. Udah ngerti lah dia gitu. Oh kamu katanya mau mau berdoa ya katanya bilang gitu. Kayak berdoa katanya kalau ngomong sama saya itu. Iya saya berdoa soalnya kan saya muslim, saya bilang gitu. Yang penting ya kita tetap takut pada Tuhan lah, kita lah kepada Allah ya, utamanya itu. Jadi kita ini aja lah gitu. Sebenarnya orang sini ngerti juga lah gitu intinya itu. Jadinya saya juga mau ditempatkan di mana aja terserah, saya bilang gitu. Emang gajinya di bagian packing tomat lah. Saya kan kerjaan di tomat, di bagian packing itu lebih besar gajinya kan. Lebih teliti juga kerjanya di sini, lebih ketat lah istilahnya. Kalau di kebun kan sembarang lah gitu kan. Mau di mana-mana itu, mau sholat ada di sana bisa aja lah kalau di kebun kan, tanpa izin-izin gitu kan. Karena di kebun nggak ada yang lihat kan gitu kan. Cuman saya bilang, dan gajinya lebih kecil di kebun. Ya saya bilang terserah mau ditempatkan di mana aja, saya bilang gitu. Mau lebih gaji mau di kebun, terserah saya terima. Yang penting saya dapat ibadah, saya bilang gitu aja sama bos. Tapi bosnya bilang enggak, kamu di sini aja katanya. Gak apa-apa, saya izin kamu sholat itu berdoa lah gitu, begitu sebangsa 5 menit ya kasih nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau orang sini tuh kalau ngerti lah dia gitu. Sebangsa-bangsa 5 menit itu ngerti dia gitu. Nanti kan kalau 3 kali kita sholat ya dihitung mungkin itu 15 menit kayak gitu. Nanti mungkin dikurangi di gaji saya gitu. Saya sih gitu ngomongnya gitu. Jadinya beraniin diri aja lah gitu kalau untuk ngomong gitu. Tadinya saya juga ngumpet-ngumpet, lama-lama lah kayaknya saya nggak enak gitu. Udah bos sudah curiga lah gitu lihat saya. Kayaknya nih lama gitu di belakang ngapain gitu. Takutnya saya tuh dikira cuman di belakang duduk-duduk gitu maksudnya. Makanya kan emang saya ibadah lah gitu kan. Soalnya kalau kita udah sholat itu rasanya tenang lah gitu kalau di luar negeri juga gini. Cuman di sini kan yang Jumatan nggak bisa itu kalau di Polandia itu, karena di tempat saya ini di daerah Gurzo belum ada ini masjidnya gitu. Itu sih yang saya pengenkan gitu. Kalau bisa kita sambil bisa Jumatan juga di sini gitu. Cuman emang belum ada tempatnya. Jadinya saya ya apa yang ada dulu lah gitu. Kita jalanin dulu di sini. Jadinya sebenarnya di Polandia itu intinya bisa aja kita ibadah gitu sambil kerja sambil ibadah. Yang penting niat kita aja, yang penting di sini itu istilahnya niat kita dari memang kita niat kita itu memang ibadah gitu ya. Kalau sering kan orang-orang Indonesia kita di sini juga emang kadang malas gitu, alasan gitu. Kadang emang orangnya malas, kita itu malas gitu karena ngejalaninnya itulah malas gitu. Tapi kalau emang kita benar-benar itu eh, niatnya teguh lah memang, kan kita kan orang Islam gitu, jadinya alangkah baiknya kita itu jangan
tetaplah teguh sama iman kita lah gitu, walaupun dimanapun kita lah gitu, intinya dimanapun kita, walaupun di luar negeri. Jadinya orang sini juga pasti ngerti lah gitu, kan yang gugah hati manusia itu kan Allah juga kan gitu. Jadi jangan pernah takut lah selama kita masih sama manusia gitu, nggak usah takut lah gitu intinya. Soalnya kan yang ngontrol kita itu tetap Allah Allah lah gitu kan. Jadinya saya percaya itulah kalau di hati saya itu, makanya jangan malas-malesan lah untuk beribadah walaupun di luar negeri. Itu pesan dari saya sih, soalnya kita nggak tahu, kita hidup mati kita itu kita nggak tahu di mana, kayak gitu. Kita nggak tahu hidup mati kita itu, saya takut ke masalah itu. Kita nggak bawa amal ibadah pulang apa gitulah gitu, kalau kita mati apa, itu yang kita takutkan kan, itu yang saya takutkan kalau saya sih. Jadi bos itu mau tempatkan di mana aja terserah lah, walaupun kecil gajinya nggak apa-apa, saya bilang gitulah sama dia. Mau di kebun pun nggak apa-apa lah, saya bilang gitu, walaupun kecil gajinya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Yang penting saya dapat ibadah, saya bilang gitu sama bos kemarin. Tapi dia ngerti kok. Yo, kamu di sini aja kerjanya katanya, nggak apa-apa lah kalau ibadah saya kasih, saya bilang gitu. Bangsa sih gitu. Ya, saya syukur sekali masalah itu pas ngomong masalah ibadah di bos itu kemarin. Saya kan ya sambil translate gitu kan, ngomongnya kan agak nggak begitu ya, standar lah ngomongnya, masih kan belajar juga saya gitu. Tapi orang baik kok bosnya juga, ngerti juga orangnya lah gitu. Kecuali kita ninggalin berapa sampai 10 menit sebelah, kan kita sholat paling 15 menit kan untuk kayak kalau di kerja gitu kan. Mungkin kalau di rumah mungkin 15, mungkin 10 menit kalau di rumah kan gitu. Kalau di sini lagi di pabrik mungkin ya 5 menit lah gitu. Oke lah teman-teman di Polandia, saya masih di daerah Gurzo ya Mas ya, masih di daerah Gurzo saya nih. Eh, tetap terus pantau channel saya ya, Leo Hidayat nama saya. Leo Hidayat, channel saya Leo Hidayat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.